Sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa selalu diwarnai dengan dendam dan pertumpahan darah. Sebagaimana ketika Hadiwijoyo atau Joko Tingkir menyingkirkan pemimpin kerajaan Demak, Arya Panangsang. Lalu berdirilah kerajaan Pajang pada tahun 1568 Masehi. Sebelum berdiri sendiri menjadi kerajaan, Pajang merupakan wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Wilayah Pajang dipimpin oleh Adipati Joko Tingkir. Joko Tingkir sendiri masih memiliki hubungan dengan Kerajaan Demak. Ia merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Namun tibalah suatu ketika Joko Tingkir menyerang Kerajaan Demak. Serangan tersebut mengusung misi balas dendam Ratu Kalinyamat yang bekerja sama dengan Bupati Pajang. Bupati Jeporo tersebut ingin menyingkirkan Arya Panangsang yang telah menghilangkan nyawa suami dan adik suaminya. Setelah Arya Panangsang lengser, Joko Tingkir diangkat menjadi pemimpin Demak. Ia mendapatkan gelar Sultan Hadiwijaya, yakni gelar pengukuhan dari wilayah-wilayah yang berada di bawah Kerajaan Demak. Sultan Hadiwijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Selain kekuasaan, Hadiwijaya juga memindahkan seluruh benda pusaka Kerajaan Demak ke Pajang. Ia pun menobatkan dirinya sendiri menjadi raja pertama Kerajaan Pajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik kembali video Cerita Wulan. Di malam ini Cerita Wulan akan menceritakan sebuah sejarah tentang berdirinya Kerajaan Pajang. Tapi aku akan melanjutkan ceritaku setelah kamu menekan tombol subscribe dan menyalakan notifikasi atau tanda loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita Wulan yang terbaru. Letak Kerajaan Pajang. Berdasarkan sumber sejarah Kerajaan Pajang, letaknya berada di Pajang, Lawean, Surakarta, Jawa Tengah. Lokasinya berada di Surakarta bagian barat. Kerajaan tersebut berada di dataran rendah dan diapit oleh Sungai Pepe dan Sungai Dangke. Wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang meliputi Pengging, sekarang bernama Boyolali, dan Klaten, Butuh, yaitu daerah Madiun, dan daerah lain di kawasan Sungai Bengawan Solo, Tingkir, sekarang bernama Solo Tigo, Mataram, Bagelen, Kedu, Pati, Demak, Jepara,
Bojonegoro, Kediri, dan beberapa kota besar di Jawa Timur. Masa kejayaan Kerajaan Pajang. Saat dipimpin oleh Hadiwijaya, Kerajaan Pajang mencapai puncak masa kejayaannya. Raja-raja penting di Jawa Timur pada saat itu mengakui kedudukan dan wilayah kekuasaannya. Selain itu, Raja Hadiwijaya juga berhasil membuat kekuasaannya bertambah luas. Dari tanah pedalamannya, ia berhasil memegang wilayah ke arah timur, yakni sampai ke Madiun. Tahun 1554, ia berhasil menaklukkan Blora. Ia pun menaklukkan Kediri pada tahun 1577 Masehi. Tak hanya sukses dalam hal politik, Pajang juga mempunyai sumber daya alam dan sosial budaya yang maju. Daerah Kerajaan Pajang merupakan lumbung padi yang besar. Di kawasan tersebut, saluran irigasi berjalan lancar. Hadiwijaya pun memperoleh penobatan sebagai Sultan Islam. Penghargaan tersebut diberikan oleh raja-raja penting di Jawa Timur. Runtuhnya Kerajaan Pajang. Tahun 1582 Masehi, terjadi perang antara Pajang dan Mataram. Usai perang, Raja Hadiwijaya sakit dan wafat. Lepas dari kepemimpinannya, kekuasaan Pajang menjadi rebutan putranya Pangeran Benowo dan menantunya Aryo Pangiri. Tahta Kerajaan Pajang pun diambil alih oleh Aryo Pangiri. Sedangkan Pangeran Benowo bertolak ke Jipang. Namun, kepemimpinan Aryo Pangiri ternyata tak sebijak raja sebelumnya. Ia hanya sibuk mengurusi upaya balas dendam terhadap Mataram. Karena hal itu, kehidupan rakyat Pajang tidak dia perhatikan. Pangeran Benowo yang merasa prihatin mengetahui kondisi Pajang. Tahun 1586 Masehi, Pangeran Benowo bekerja sama dengan Sutowijoyo untuk menyerang Pajang. Meski sebelumnya Sutowijoyo melawan ayahnya Hadiwijaya, tetapi Pangeran Benowo masih merangkulnya sebagai saudara. Aryo Pangiri pun kalah di tangan dua persekutuan tersebut. Ia dipulangkan ke daerah asalnya, Demak. Maka secara otomatis kepemimpinan Kerajaan Pajang kemudian diambil alih oleh Pangeran Benowo. Namun pada tahun 1583 Masehi, pemerintahan Pangeran Benowo berakhir. Tak ada putra mahkota yang meneruskan tahtanya. Karena hal itu, Pajang pun diwariskan menjadi wilayah kekuasaan Mataram. Raja-raja Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang pernah dipimpin oleh 5 raja mulai tahun 1568 hingga tahun 1618 Masehi. Setiap raja memiliki kontribusi dan kekurangannya
masing-masing. Joko Tingkir. Joko Tingkir atau Hadiwijaya memerintah dari tahun 1568 hingga 1583 Masehi. Raja pemberani tersebut lahir di Pengging, daerah di lereng Gunung Merapi. Ia merupakan cucu dari Sunan Kalijogo yang berasal dari Kadilangun. Joko Tingkir mempunyai nama kecil Mas Karebet. Nama tersebut ia dapatkan karena kelahirannya bertepatan dengan adanya pertunjukan wayang beber di rumahnya. Saat remaja ia memperoleh nama Joko Tingkir. Joko Tingkir menikahi putri dari Sultan Trenggono, Raja Kerajaan Demak. Setelah berhasil menggulingkan Aryo Penangsang, ia diangkat menjadi Raja Demak dan mendapatkan gelar Hadiwijaya. Hadiwijaya lalu memindahkan pemerintahan ke Pajang dan sukses mendirikan Kerajaan Pajang. Ia berhasil menyebarkan ajaran Islam di daerah-daerah selatan Jawa. Wilayah kekuasaannya juga meluas sampai ke Jawa Timur. Aryo Pangiri. Aryo Pangiri naik tahta menjadi Raja Pajang menggantikan Hadiwijaya. Ia memimpin dari tahun 1583 hingga 1584 Masehi. Namun pada masa di tangannya, Kerajaan Pajang mengalami kemunduran. Ia kurang bijaksana dalam memimpin. Karena hal itu pemerintahannya pun kemudian diserang oleh persekutuan antara Pangeran Benowo dan Sutawijaya Mataram pada tahun 1588. Aryo Pangiri pun lengser. Kekuasaan Pajang kemudian diambil alih oleh Pangeran Benowo. Selanjutnya, Pangeran Benowo. Pangeran Benowo menduduki tahta Kerajaan Pajang setelah menggulingkan Aryo Pangiri. Ia memerintah dari tahun 1586 hingga 1587 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Pangeran Benowo menjalin kerjasama yang baik dengan Kerajaan Mataram. Pangeran Benowo hanya memerintah selama 1 tahun, kemudian wafat. Sesuai wasiatnya, Kerajaan Pajang kemudian diambil alih oleh Sutawijaya Mataram. Raja selanjutnya Gagak Bening. Selepas Pangeran Benowo mangkat, Pajang berada di bawah Mataram. Namun Pajang tetap memiliki raja, yakni bernama Gagak Bening. Gagak Bening sendiri merupakan seorang pangeran dari Mataram. Saat memerintah, Gagak Bening gencar melakukan perombakan dan perluasan istana. Namun Gagak Bening hanya memimpin sebentar saja, yaitu dari tahun 1587 hingga 1591 Masehi. Raja selanjutnya Pangeran Benowo II. Setelah wafatnya Gagak Bening, pemerintahan Pajang dipegang oleh Pangeran Benowo II, yang merupakan cucu Sultan Hadiwijaya. Pangeran Benowo memimpin Pajang di usia yang masih sangat muda.
Masa pemerintahannya pun berjalan biasa-biasa saja, tanpa masalah yang terlalu berarti. Baru pada tahun 1617 hingga 1618, banyak pihak mendukung agar Pajang melepaskan diri dari Mataram. Pangeran Benowo II kemudian mengerahkan pasukannya untuk menyerang Mataram. Namun serangan tersebut justru membuat Pajang kalah dan hancur. Peninggalan Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang memiliki beberapa peninggalan yang masih bisa disambangi hingga sekarang. Yang pertama, makam Joko Tingkir. Salah satu peninggalan Pajang yang cukup melegenda adalah makam Joko Tingkir. Makam ini berada di Butuh, Gedongan, Plupuh, Dusun 2, Gedongan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Makam Butuh adalah nama kompleks pemakaman ini. Di kawasan kompleks tersebut terdapat juga sebuah masjid bernama Masjid Butuh. Peninggalan yang kedua adalah Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan saat ini terkenal sebagai perkampungan wisata batik. Kompleks perkampungan ini terletak di Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Kampung ini sudah ada sejak era Kerajaan Pajang di tahun 1546. Kampung ini memiliki konsep desa yang terintegrasi. Luas kampung ini yaitu 24 hektar dan dibagi menjadi 3 blok. Selanjutnya Masjid Laweyan Solo. Masjid Laweyan didirikan oleh Joko Tingkir sekitar tahun 1546 Masehi. Lokasi masjid ini berada di Dusun Belukan, RT 4, RW 4, Kelurahan Pajang, Kecamatan Pajang, Surakarta. Di samping masjid terdapat makam-makam kerabat Kerajaan Pajang. Salah satunya ada makam Ki Ageng Henis, seorang penasehat rohani. Masjid Laweyan Solo. Gaya bangunannya bergaya perpaduan tradisional Jawa, Eropa, Cina, dan Islam. Bangunannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang induk atau utama, serambi kanan, dan serambi kiri. Demikianlah cerita singkatku tentang sejarah dari Kerajaan Pajang. Berikut raja-raja yang pernah berkuasa, masa kejayaan, keruntuhan, dan peninggalan-peninggalannya. Semoga ceritaku tadi bisa menambah wawasan dan menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita Wulan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.